Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita akan hari ini memulai mata kuliah dengan sistem operasi. Sebelum itu saya awali dengan pamit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi salam Guru Naratai, salam sujud Pak. Nah, sebelum kita memulai kelas hari ini, kita akan berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Silakan. Teman-teman, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baik-baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi. Kira-kira dari kalian ada yang tahu apa itu sistem operasi atau sistem operasi itu apa aja? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Windows. Bagus sekali ya les ini. Ada yang lain? Saya Pak. Linux. Ya, itu tadi ya. Ada dua tipe sistem operasi. Yang pertama ada Windows, ada juga Linux. Nah, itu adalah jenis-jenis dari sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sebenarnya ada banyak sekali dan kita bisa jumpai misalnya seperti tadi ada Windows atau juga Linux. Di handphone kalian juga ada sistem operasi yaitu Android. Nah, bagi yang pengguna iOS juga ada yaitu iOS atau iPhone, itu juga salah satu sistem operasi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang iOS yang akan kita pelajari nanti. Nah, selama perkuliahan untuk pertemuan pertama ini kita akan memahami tentang sistem operasi closed source. Yang kedua adalah memahami sistem operasi untuk open source. Nah, dua tipe ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu kita akan lihat sebentar materinya. Nah, kita akan belajar sistem operasi. Pertama sistem operasi, kemudian ada perangkat lunak pemrograman, yang terakhir adalah perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi yang pertama yaitu mengendalikan koordinasi seluruh kegiatan komputer. Jadi sistem operasi itu mengendalikan semua komputer. Kemudian ada bahasa pemrograman yaitu menerjemahkan instruksi-instruksi dari komputer dari bahasa mesin supaya bisa dimengerti oleh bahasa manusia. Kemudian terakhir yaitu perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang ditulis diterjemahkan untuk menyelesaikan suatu aplikasi komputer. Jadi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah, contohnya seperti Microsoft Word itu untuk menyelesaikan dokumen dan segala macam. Nah, untuk itu biar kalian tambah paham, saya ada satu video yang akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Mari kita sama dengarkan tentang video tersebut. Beberapa dari kalian pasti pernah lihat logo ini. Atau kalian pernah dengar tentang macOS, Android, dan juga Windows. Tapi bukan Windows yang ini ya. Terus, apa itu sistem operasi? Yuk, mari kita bahas. Halo semua, kembali lagi bersama saya Iwayan Sinjatria Danika. Kali ini kita akan bahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah penerjemah, penghubung, jembatan antara manusia dan komputer. Penerjemah dibutuhkan ketika ada komunikasi dengan dua bahasa yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan lain sebagainya. Dan komputer nggak kenal semua itu. Komputer menggunakan bahasa mesin pada dasarnya. Komputer cuma mengerti ya atau tidak, nyala atau mati, on atau off, 0 atau 1. Aku kasih contoh ya, misalnya kita mau mengetik huruf A pada komputer. Pertama kita akan memencet tombol A di keyboard. Lalu akan ada sinyal bahwa tombol A sedang ditekan. Karena komputer nggak kenal alfabet A, B, C, D sampai dengan Z. Nah, disinilah peran sistem operasi. Sistem operasi tadi menerjemahkan dari A ke dalam bilangan biner 1 dan 0. Setelah diterjemahkan ke dalam bilangan biner, setelah komputer tahu bahwa tombol A ditekan, komputer akan merespon dengan bilangan biner lagi. Terus sistem operasi akan menerjemahkan lagi ke dalam bilangan biner menjadi huruf A yang akan tampil di monitor layar. Proses ini akan berjalan terus-menerus, berputar gitu terus, dan berjalan sangat cepat tergantung dengan komputer kalian. Kalau komputer kalian masih Pentium 1 dan RAM-nya masih 1 MB, maka kemungkinan proses tadi akan berlangsung sangat lama. Nah, kita kan udah tahu sistem operasi fungsinya adalah menjembatani antara manusia dan komputer. Terus apa aja sih sistem operasi yang ada? Sistem operasi sebenarnya banyak banget. Tapi kalau mau dikelompokkan, saya kelompokkan menjadi 3 saja. Yaitu Windows, Mac,
dan juga Linux. Sebenarnya Mac itu bagian dari Linux, tetapi kita bedakan saja dari Linux. Windows mempunyai sejarah tersendiri yang begitu panjang, mulai dari Windows 1 sampai sekarang Windows 11. macOS juga mengiringi Windows sampai sekarang berubah menjadi OS X. Dan yang ketiga adalah Linux, yaitu sistem operasi yang paling banyak ada. Banyak sekali sistem operasi Linux atau yang sering kita kenal sebagai distro Linux, dan ini adalah hierarki dari distro Linux. Kenapa kok bisa banyak gitu? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source atau sumber terbuka. Jadi sistem operasi Linux ini bisa dimodifikasi oleh semua orang sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk sistem operasi ini. Sedangkan Windows dan macOS itu closed source. Jadi Windows dan macOS hanya bisa dimodifikasi oleh orang dari Microsoft dan juga Apple. Jadi bisa kita singkat bahwa Linux itu gratis, sedangkan Windows dan macOS itu berbayar. Jadi buat kalian pengguna Apple device, biasanya OS-nya sudah dibundle di dalam hardware-nya. Jadi ketika kalian beli komputernya, sudah ada OS-nya di dalamnya sekalian. Nah, buat kalian yang memakai Windows biasanya terpisah antara hardware dan software-nya. Jadi ketika kalian beli PC, kalian nggak akan dapat Windows bersama dengan PC-nya. Oh ya, smartphone kalian juga punya sistem operasi ya, yaitu kebanyakan pengguna adalah Android dan juga iPhone, yaitu iOS. Kalau Android dibuat oleh Google, sedangkan iOS dibuat oleh Apple. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah jembatan penghubung antara manusia dan juga komputer. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa akan menggunakan komputer secara penuh. Oke, sekian dulu. Nah, tadi kan sudah kita lihat video tentang pengenalan sistem operasi. Kita masuk ke sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Kita mulai dari definisinya dahulu. Sistem operasi itu apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem operasi itu adalah penghubung atau jembatan antara manusia dengan komputer. Kita jelaskan bahwa penghubung antara komputer dan juga manusia. Jadi ada user komputer ini manusia, pengguna komputer. Kemudian ada operating system itu kumpulan. Jadi contohnya adalah Windows dan juga Linux. Ada juga pengguna dari macOS. Standarisasi sistem operasi itu seperti apa? Jadi sistem operasi itu harus ada apa aja. Contohnya kayak Windows itu harus ada logo jendelanya. Misalnya kita klik logo jendelanya nanti keluar Start. Sama juga di Apple itu ada logo Apple-nya yang kalau kita klik itu nanti keluar Start. Ya. Untuk di Linux juga ada. Itu adalah standar kalau kita klik. Contoh standarnya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tujuan dari operating system. Tujuan yang pertama adalah menyediakan keadaan di mana user dapat menjalankan program. Jadi sistem operasi ini adalah wadah di mana program-program itu bisa dijalankan. Jadi misalnya kita punya Microsoft Word, tanpa sistem operasi dari Windows itu nggak bisa berjalan. Jadi tiba-tiba bisa berjalan itu kan oke-nya. Oke, yang kedua tujuannya adalah untuk menggunakan hardware komputer secara efisien. Jadi hardware-nya itu digunakan secara maksimal, secara pas lah kalau intinya. Jadi kalau kita pakai komputer itu jadi tidak mudah borosnya atau penggunaan listriknya atau penggunaan memorinya dan segala macamnya. Oke, selanjutnya adalah bagian dari sistem operasi. Jadi ini adalah gambaran operating system itu tempatnya di mana. Nah, user itu berada di paling atas. Kenapa? Karena user inilah yang akan menggunakan dari operating system itu. Sebelum user ketemu dengan operating system itu ketemu dengan program-program dulu. Jadi user menggunakan program-program seperti tadi kita contohkan, yaitu Microsoft Word salah satunya. Setelah dari program itu ada operating system. Nah, operating system ini bisa tadi apa? Linux, Windows, Mac. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang terakhir di bagian bawah ini adalah hardware-nya. Hardware-nya ini ya berisi macam-macam. Ada RAM, ada ini output input seperti USB, keyboard, monitor. Nah, itu kemudian yang ini adalah CPU atau otak dari komputernya itu. Ini. Nah, ini digolongkan dalam satu hardware. Ini hardware dan di atas ini adalah software.
Itu pemaparan dari saya. Kira-kira teman-teman ada punya pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Saya Pak, jadi pertanyaan saya, apa saja contoh dari program aplikasi multimedia? Oke, tadi pertanyaan bagus. Aplikasi multimedia apa aja? Itu contohnya banyak sekali aplikasi multimedia. Contohnya itu ada Adobe Premiere atau video, atau kita kalau yang dulu teman-teman pakai pemutar musik itu ada Winamp. Itu adalah salah satu contoh aplikasi multimedia. Itu bagaimana ya? Ada lagi pertanyaan? Saya Contoh perangkat lunak software itu seperti apa ya? Oke, jadi pertanyaannya perangkat lunak software itu banyak sekali ya. Seperti tadi kita jelaskan, ini program-program dari sistem operasi itu merupakan perangkat lunak software. Contohnya ya tadi ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, kemudian tadi yang kita jelaskan aplikasi multimedia itu seperti Winamp. Itu adalah merupakan contoh-contoh aplikasi software yang digunakan sebelum operating system. Nah, setelah itu, mari kita sama-sama akan belajar dengan kelompok. Nah, karena jumlahnya bersepuluh, kita akan buat 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang, satu-satu, dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, saya persilakan sekarang bikin kelompok. Oke, terima kasih telah membentuk kelompok. Nah, dari sini kita pakai kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang paling kanan itu kelompok 3. Nah, yang paling kiri itu kelompok 1 tentang Linux, yang tengah itu tentang Windows, dan yang terakhir di kelompok kanan, kelompok 3 itu tentang Android, ya. Jadi Linux adalah sebuah sistem operasi komputer seperti halnya Macintosh, OS2, Solaris maupun Windows. Linux merupakan turunan dari sistem operasi Unix dan memiliki seluruh kemampuan dan keunggulan dari sistem Unix. Linux adalah sistem operasi berbasis GPL (General Public License), yang berarti Linux dapat dikopi secara bebas tanpa harus membayar kepada pemegang lisensi. Dengan catatan, source kode harus selalu disertakan dalam penyebarannya. Windows adalah operating sistem produk dari Microsoft yang dipakai saat ini pada tahun 1992. Microsoft memperkenalkan operating sistem Windows 3.1, merupakan suatu sistem operasi yang mengizinkan pemakai untuk menjalankan berbagai program secara serentak serta membagi informasi antara program-program yang ada. Program-program yang ada bisa ditampilkan dalam bentuk jendela dan pemakai bisa mengendalikannya secara mudah. Android adalah sistem operasi yang baru-baru muncul dan banyak dipakai oleh orang, dan pada dasar Android adalah OS Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi mobile atau ponsel. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan. Oleh bermacam garansi bergerak, Android sendiri sudah mengalami banyak perubahan. Oke, kita udah